Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Octavian Ardi dengan NIM 210 103 110 127. Di sini saya akan menjelaskan sebuah permainan tradisional, yakni permainan tradisional kelereng. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan sedikit tentang pengertian permainan tradisional kelereng, di mana permainan tradisional ini merupakan sebuah permainan yang menggunakan benda kecil yang berbentuk bulat dan juga berukuran kecil yang terbuat dari kaca ataupun juga dengan biji-bijian. Nah, pada permainan ini dimainkan oleh bisa juga dengan anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Nah, permainan tradisional ini termasuk merupakan salah satu permainan rakyat yang sangat populer. Permainan kelereng pula biasanya juga membutuhkan keahlian dalam memainkannya, karena harus menggunakan beberapa cara atau beberapa teknik yang biasanya digunakan oleh masing-masing para pemainnya. Nah, permainan kelereng ini juga biasanya disukai oleh banyak anak pada zaman dahulu. Selain dibuat dari kaca, kelereng juga biasanya terbuat dari semen ataupun juga batu kapur yang berbentuk bulat sebesar kelereng pada umumnya. Nah, sehingga nantinya itu batu kapur tersebut menyerupai sebuah kelereng yang sebenarnya. Baik, nah kita memasuki bagaimana sebuah permainan kelereng yang akan dimainkan oleh anak-anak. Nah, di sini saya akan memperlihatkannya kepada teman-teman. Nah, baik, setelah teman-teman sudah melihat cuplikan atau video tentang permainan tradisional kelereng di sini, nah setelah itu saya akan melanjutkan pembahasan pada materi tentang permainan tradisional kelereng. Jadi permainan tradisional kelereng ini sudah ada pada sejak zaman kerajaan, di mana kelereng itu merupakan benda kecil yang pada saat itu dibuat oleh sebuah pabrik mainan sebagai alat permainan yang banyak dimainkan oleh masyarakat pedesaan. Nah, di masyarakat pedesaan itu kadang kelereng diganti kemudian menjadi diganti oleh benda-benda yang kecil seperti biji-bijian. Nah, di sini pun terdapat tujuan yang dimiliki dari permainan tradisional kelereng. Jadi yang pertama adalah untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Terus yang kedua
ada untuk meningkatkan konsentrasi anak dalam bermain. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan bahasa kepada anak. Yang terakhir, yang keempat adalah menjalin komunikasi dengan teman sebaya. Kemudian kerjasama dengan tim, serta dapat menyelesaikan masalah pada saat bermain dan sebagainya. Dan juga interaksinya dapat menjadi interaksi sosial pada anak dengan teman-temannya yang lainnya juga menjadi lebih baik. Nah, pada proses permainan kelereng ini pula menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan kecerdasan emosi anak. Nah, jadi perkembangan emosi anak ini adalah merupakan yang terdiri dari aspek mengenali emosi diri dengan indikator kesadaran diri. Jadi seorang anak bermain kelereng dari awal sampai akhir. Kemudian kegiatan permainan ini juga bertujuan untuk merangsang kemampuan anak agar anak tersebut nantinya menjadi berani untuk mengungkapkan keinginannya menjadi pemenang dan mendapatkan banyak kelereng. Nah, permainan tradisional ini juga bertujuan untuk melatih anak agar berbicara sopan. Karena tujuannya pada permainan ini adalah untuk melatih kesabaran anak menunggu gilirannya, sehingga hal ini juga bertujuan untuk melatih kerja keras seorang anak. Nah, adapun nilai edukatif yang dimiliki dari sebuah permainan tradisional kelereng ini adalah yang pertama, mengatur emosi atau relaks. Nah, kenapa? Karena permainan kelereng ini sangat menyenangkan bagi anak karena membantu mereka agar keluar sebentar dari rutinitas sehari-harinya yang melelahkan. Yang kedua adalah melatih kemampuan motorik. Nah, di sini maksudnya adalah kegiatan dalam permainan kelereng ini biasanya seperti halnya melempar dan juga menyentil atau bermainkan dengan jari tangannya tersebut dapat melatih keterampilan motorik halus atau aksar pada anak di usia sekolah. Kemudian yang ketiga adalah melatih kemampuan berpikir atau kognitif. Kenapa kok bisa? Ya karena kemampuan anak berpikir anak itu ikut serta dirangsang oleh permainan. Misalnya nih, jika seorang anak ingin memenangkan sebuah permainan, nantinya ia harus memecahkan dan juga menggunakan sebuah strategi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang biasa atau dapat digunakan secara individu atau secara masing-masing dengan teknik masing-masing oleh para pemainnya. Nah, kemudian yang keempat ada kemampuan berkompetisi. Maksudnya adalah di sini sebuah anak memiliki keberhasilan untuk menjalani suatu teknik yang lantas memperoleh sebuah kemenangan atau tanggapan daripada lawannya merupakan sebuah hadiah tersendiri bagi anak. Nah, dengan adanya perasaan bersaing pada usia sekolah, itu merupakan hal yang sangat penting dikarenakan untuk membentuk sebuah perasaan harga diri. Nah, yang kelima di sini adalah kemampuan bersosial. Nah, maksudnya adalah di sini maksudnya adalah bagaimana anak mampu menjalin pertemanan dan dengan temannya yang bersama bermain dengannya. Hubungan pertemanan ini akan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalin konteks sosial yang lebih luas. Seperti halnya ketika teman-temannya itu belajar bekerja sama, kemudian belajar mengatasi sebuah konflik ketika terjadinya sebuah pertengkaran. Nah, pada saat bermain dengan temannya, kemudian menjadikan anak itu belajar berkomunikasi keinginannya, mengkomunikasikan sebuah keinginannya dan juga pikirannya. Nah, yang keenam di sini ada bersikap jujur. Kenapa kok bisa bersikap jujur? Ya karena di sini anak juga mempunyai sebuah kesempatan untuk mengembangkan karakter dan kepribadiannya yang positif. Seperti halnya sikap jujur ketika bermain. Terkadang kan banyak di lingkungan sekitar kita ketika bermain terdapat beberapa anak itu mencurangi sebuah isi permainannya. Karena dia terobsesi untuk bisa memenangi sebuah permainan tersebut. Nah, maka dari itu kecintaannya pada nilai-nilai yang benar merupakan sebuah landasan dalam menjalin hubungan dengan orang yang ada di masa depan nantinya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah melatih kecermatan dan juga ketelitian. Nah, di sini maksudnya adalah
Permainan tradisional kelereng ini kan merupakan sebuah permainan yang melatih otak untuk lebih cermat dalam bertindak, dan juga menjadikan sebuah permainan ini anaknya menjadi lebih teliti dengan hal-hal yang telah ia lakukan ataupun yang telah akan dia lakukan. Nah, dengan cara tersebut anak-anak tersebut akan memikirkan langkah-langkah yang akan harus diambil ketika bermain kelereng dengan cermat dan juga dengan teliti. Sehingga manfaat dari permainan ini adalah melatih motorik, kemudian juga melatih kemampuan berpikir, dan juga mengendalikan emosi. Yang terakhir adalah juga dapat dengan manfaatnya adalah bersosialisasi terhadap teman ataupun orang sekitar. Nah, mungkin sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan materi yakni permainan tradisional kelereng. Nah, apabila saya dalam penyampaiannya atau pembahasannya ini kurang jelas atau kurang dapat dipahami, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tak luput juga untuk teman-teman apabila masih kurang memahami bisa membaca atau melihat kembali video ini dengan mengulangi dan juga memahami lagi maksud dari permainan tradisional kelereng ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.